sekolah minggu hari ini. Tetapi sebelum itu, mari kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan pada kami. Terima kasih juga Tuhan telah melindungi kami sepanjang kami tidur tadi malam. Sekarang Tuhan, kami ingin mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati agar kami dapat mengikuti sekolah minggu dari awal hingga akhir dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Hai adik-adik, siapa yang di sini lagi bahagia? Tapi sih pas Kak Fiona rasa adik-adik di rumah semua pasti bahagia, bener kan? Karena itu, yuk kita nyanyi lagu Hari ini kurasa bahagia. bahagia banget nih. Wah, kenapa tuh Kak Fiona bahagia? Aku itu Laskar Kristus loh. Wah, karena Kakak Laskar Kristus, kata sama Laskar Kristus, mari kita nyanyi lagu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus yang gagah. Saya Laskar Kristus yang gagah. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus yang gagah. Saya Laskar Kristus yang gagah. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Berarti kita jadi Laskarnya Kristus ya. Kita nggak nembak, kita nggak Iya, jalan, bukan berkuda juga. tapi kita memberitahukan firman Tuhan ke teman-teman kita semua. Benar sekali Kak Tessa. Nah adik-adik, sekarang sudah saatnya nih untuk kita memberikan persembahan. Nah, untuk persembahan kita nyanyi lagu Aku Diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bangun pada hari, siap berganti malam. Aku diberkati, aku
Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan kami berkat melalui orang tua kami. Tuhan, kiranya berkat ini bisa menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu di gereja Menteng. Tuhan, tolong berkati kami untuk sekolah minggu hari ini. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Wah, kita udah mau dengerin cerita nih. Tapi sebelum dengerin cerita, kita mau nyanyiin satu lagu lagi nih Kak Teksa. Oke, apa tuh Kak Fiona? Lagu apa? Lagu Give Me Oil in My Lamp. Give me oil in my lamp, Give me burning, give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, give me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me joy in my heart, give me praising. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, give me praising. Give me praising till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Nah adik-adik, karena kita bahagia, udah dikabari kebahagiaan, maka kita selalu muji Tuhan. Wah, bener banget tuh Kak. Nah, kita udah mau dengerin firman. Yuk adik-adik semuanya fokus dengerin firman. Oke? Selamat mendengarkan firman. Selamat pagi anak-anak. Tadi kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, kita bernyanyi bersama Kak Fiona. Sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Tapi sebelumnya kita minta pimpinan Tuhan dulu yuk. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan sudah menjaga dan mengasihi kami setiap waktu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami boleh mengerti apa yang disampaikan dan kami juga boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Amin. Coba lihat foto di belakang ini. Apa yang kalian lihat? Iya, foto seorang anak kecil. Tapi berkat anak kecil ini yang bernama Ruhi Gita, di Zaire, Afrika banyak orang yang jadi mengenal Tuhan Yesus. Apa sih yang dilakukan oleh Ruhi Gita? Sejak kecil, Ruhi Gita sudah bisa menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus yang dialaminya sendiri maupun yang diajarkan oleh pembimbingnya, seorang penginjil. Dan ketika Ruhi Gita sudah dewasa, Ruhi Gita juga menjadi seorang penginjil. Dan lebih banyak lagi orang yang bisa diberitakan mengenai kasih Tuhan, sehingga mereka bisa makin mengenal dan percaya Tuhan Yesus. Bagaimana sih Ruhi Gita yang kecil ini mampu menjadi saksi Kristus? Mari kita saksikan video berikut ini. Halo anak-anak, apakah masih ingat cerita ketika Yesus naik ke surga? Semua para murid dan orang-orang percaya berkumpul di suatu tempat dan menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Iya, pasti ingat dong. Lalu, apa yang murid-murid lakukan setelah itu? Sepertinya mereka sedang menantikan sesuatu nih. Hah?
Apa itu anak-anak? Wah, ternyata itu adalah Roh Kudus. Lihatlah, lidah-lidah seperti nyala api. Setelah Roh Kudus turun atas mereka, tiba-tiba mereka bisa berbicara dengan semua bahasa anak-anak. Wah, hebat kan? Nah, pada masa itu di Yerusalem tinggallah orang-orang dari berbagai tempat, dari berbagai bangsa. Tentunya mereka menggunakan bahasa yang berbeda-beda dong. Dan mereka heran, kok para murid bisa berbicara dengan semua bahasa? Apa yang sedang terjadi? Kenapa mereka bisa berbicara dalam bahasa kita dan kita bisa mendengar apa yang mereka katakan? Iya sih, tapi kan mereka orang Galilea. Sepertinya mereka sedang mabuk. Lalu Petrus datang. Hei semuanya, dengarkan baik-baik. Kami tidak sedang mabuk, tapi kami sedang dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kami bisa berbicara dengan semua bahasa dan kalian bisa mendengar apa yang kami katakan. Apakah kamu masih ingat tentang Yesus? Ya, sekitar 1 bulan yang lalu, Yesus disalib di atas kayu salib dan dia mati. Tetapi pada hari yang ketiga, dia bangkit kembali. Baru-baru Yesus telah naik ke surga. Kamu harus percaya kepadanya, karena dia adalah Tuhan yang datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Mulai hari ini, kamu harus bertobat dan memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, lihatlah anak-anak, setelah mendengar apa yang Petrus katakan, lalu semua orang percaya berkumpul dan setiap hari mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberkati para murid-murid sehingga mereka melayani dengan luar biasa. Mereka melakukan mukjizat, mereka menyembuhkan orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus saling mengasihi. Mereka berbagi makanan, mereka saling mendoakan, dan setiap hari memuji-muji Tuhan. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk menjadi saksinya, yaitu menceritakan tentang kasih dan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Tuhan berjanji akan memberikan seorang penolong, tetapi murid-muridnya belum tahu seperti apa penolong yang Tuhan maksud. Tuhan Yesus hanya meminta mereka menunggu di Yerusalem. Dan ketika hari Pentakosta tiba, ada lidah-lidah api yang hinggap di atas kepala murid-muridnya. Dan tiba-tiba mereka bisa berbicara dengan bermacam-macam bahasa yang mereka belum pernah kenal sebelumnya. Tuhan mencurahkan Roh Kudus agar mereka bisa menceritakan tentang kasih Tuhan, bukan hanya kepada orang yang tinggal di Yerusalem saja, bukan kepada orang Yahudi saja, tapi kepada semua bangsa, kepada semua orang. Karena Roh Kudus, para murid dan juga ruhi kita mampu menjadi saksi Kristus. Karena kuasa Roh Kudus pula, maka pemberitaan Injil masih bisa berlangsung hingga saat ini, sehingga makin banyak orang yang bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kalian pun bisa menjadi saksi Kristus walaupun masih kecil, karena Roh Kudus juga diberikan kepada kita semua. Mempersaksikan kebaikan dan perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus tidak harus selalu dengan kata-kata, tapi bisa juga dengan perbuatan kita sehari-hari. Kira-kira apa ya perbuatan yang bisa kita lakukan? Ya, kita mendoakan orang yang sakit. Kita menghibur yang sedih. Apalagi? Ya, kita bisa berbagi makanan pada yang membutuhkan. Kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus itu baik kepada kita.
Di hari Pentakosta ini, kita sudah menerima curahan Roh Kudus. Oleh sebab itu, jangan takut dan jangan ragu-ragu lagi menjadi saksi Kristus. Meskipun kita masih kecil, dengan pertolongan dan kuasa Roh Kudus, kita pasti dimampukan. Kita pasti bisa. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami ingin menjadi saksi Kristus, baik lewat kata-kata maupun perbuatan kami. Kami percaya Roh Kudus memampukan. Tuhan Yesus sertai dan berkati kami terus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk aktivitas kita hari ini, kita akan membuat topi dengan gambar lidah api yang akan mengingatkan kita akan pencurahan atau turunnya Roh Kudus. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah karton dengan lebar 3 cm, 2 buah, kertas origami dengan warna kuning, oranye dan merah, gunting, double tape atau lem, dan pensil. Jika tidak memakai origami, kita dapat menggunakan kertas putih dan juga pensil warna atau krayon untuk mewarnai. Karton yang telah kalian siapkan dikasih double tape di ujungnya. Kemudian kita rekatkan ya, seperti ini. Nah, nanti kalian minta orang tua kalian untuk mengukur di kepala kalian. Nah, sehingga nantinya sesuai ukurannya. Kalau sudah sesuai, dikasih double tape lagi di ujungnya sehingga sudah jadi topi seperti ini. Sekarang kita membuat lidah apinya ya. Ada 2 cara, kita bisa menggunakan kertas putih. Kalian menggambar bentuk api seperti ini. Terserah kalian ya, gambar apinya mau seperti apa. Kemudian kalian warnai ya dengan warna-warna api. Ada kuning, orange, merah. Nanti digunting. Cara yang kedua adalah kalian menggunakan kertas warna atau kertas origami dan kalian membentuk gambar apinya di masing-masing kertas ini, kemudian digunting. Nah, ini adalah contoh yang sudah digunting. Nanti tinggal dilem saja masing-masingnya. Terakhir, kalian menempelkan gambar api yang sudah dibuat, baik dengan kertas warna ataupun yang tadi diwarnai dengan kertas putih. Kemudian dilem di topinya seperti ini. Sekarang kalian sudah mempunyai topi Roh Kudus dan bisa langsung dipakai di kepala kalian. Selamat mencoba. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Tuhan berkati.